Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala binikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran li nikmati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik wa rahimakumullah. Salam rahayu semuanya. Jazakumullah khairan, jazakumullah khair. Saudara-saudariku dimanapun berada yang stay di Santri Batik menunggu konten-konten Santri Batik, jadi langsung kita ke pembahasan konten tentang peradaban Nabi Allah Nuh ini kan. Jadi coba kita panggil Bang yang paling tahu. Semoga dari konten-konten Santri Batik menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang baik tetap yang diambil, yang buruk ya ditinggalkan, tetap jadi penonton yang bijak. Yes bro, yes. Jangan lupa diparkir, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan sang yang nurjaya ning nurwana. Assalamualaikum malaikat ya dhulifa qaidihim, yang tahu tentang abad Nabi Allah Nuh dan umatnya. Allah sinkron sana tujuh semua. Jadi bagi para hewan yang mau tanya-tanya tentang produk itu di komen-komen, beberapa ada yang tanya tentang produk atau tentang kegiatan-kegiatan Majelis Santri Batik, bisa ke adminnya, langsung dihubungi adminnya, atau bisa langsung ke halaman Facebook. Cara dengan bahasa yang saya pahami. Dengan siapa? Saya itu ada di mana sekarang? Saya ada di mana sekarang? Indonesia. Indonesia, Nusantara. Nusantara. Oh iya. Ya tahu. Oke. Sampai dari mana? Saya dari ujung paling sana, barat. Ujung paling barat. Ya. Barat. Letaknya kalau Di zaman sekarang itu berarti ada di perbatasan antara negeri orang-orang timur dan orang-orang barat. Orang timur dan orang barat. Sampai namanya siapa, hidup di zaman apa, dan bangsa apa? Bangsa. Saya itu hidup di zaman. Saya itu masih hidup sebenarnya. Karena saya itu sejenis kodam. Ya. Atau pengikut yang mengiringi manusia di zaman dulu. Zaman dulu sekali. Ketika peradaban manusia tidak seperti yang sekarang ini, saya jauh-jauh berasal dari zaman ketika orang itu masih besar-besar. Belum seperti yang saya lihat di depan saya ini. Wujudnya besar berarti sampean? Ya, saya mengikuti bentuk tubuh dari orang yang saya dampingi ketika hidup dulu. Nama saya adalah, mungkin bisa disebut dengan
roof. 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 Nah, perkembangan zaman apa yang sudah sampai lewati? Dahulu Ya. itu peradaban paling, kalau saya lihat malah lebih bagus daripada zaman sekarang. Lebih bagus. Iya. Peradaban. Zaman waktu itu adalah zaman puncak-puncaknya kejayaan umat manusia. Puncak kejayaan umat manusia. Iya. Di mana orang-orang saling berlomba mencapai kejayaan di berbagai bidang. Yang paling utama adalah bidang yang dibuat oleh manusia atau budidaya seperti bangunan, terus teknologi, apa itu namanya, pesawat luar angkasa atau teknologi. Teknologi yang bisa menguasai dari mulai di bumi sampai angkasa. Itu semua sudah ada di zaman dulu ketika saya mendampingi orang yang masih hidup waktu itu. Dan juga teknologi yang tidak kalah canggihnya adalah teknologi yang tak terbatas, sumber energi tak terbatas. Sumber energi tak terbatas. Iya, kalau sekarang saya lihat itu kok apa namanya, itu kayak lebih ke apa itu. Kalau saya lihat sekarang itu energi punya batasnya. Jadi ada semacam harus, jika ada kehabisan itu harus mengisi lagi. Di zaman waktu ketika orang yang saya dampingi, zaman-zaman dulu itu teknologi itu seperti berjalan terus-menerus dan itu tersedia bebas tanpa harus mengeluarkan pertukaran jual beli. Nah, itu pada zamannya siapa? Zaman ketika orang-orang masih tinggi semuanya, tinggi semua itu. Kalau sekarang itu berarti kira-kira setinggi ini. Nah, itu ujung paling tinggi itu sana. Ya. Gedung tempat ini. Zamannya itu dulu masih ada orang yang suka mengutus berkhotbah. Zaman Nabi orang yang suka berkhotbah, lebih tepatnya itu Rasul Nabi Nuh. Di zaman itu. Iya, zaman waktu itu adalah zaman Nabi Nuh. Nah, itu yang membuat alasan kenapa tidak mau mengimani Nabi Allah Nuh itu apa? Kalau dari Kami orang yang didampingi itu sudah maju, sangat maju. Energi tak terbatas. Jadi kemajuan itu malah menimbulkan kami kan melihat di saat kami sedang berlomba-lomba dalam berbagai bidang, baik bidang berlomba-lomba meninggikan bangunan, lalu berlomba dalam kendaraan yang maju di darat maupun di udara. Kok ada seseorang yang waktu itu, yaitu Nabi atau yang suka berkhotbah itu, atau Nabi Nuh itu, kok mengajak untuk kembali menaiki kapal atau membuat sesuatu yang tradisional menggunakan bahan-bahan dari alam, dari kayu-kayu hutan yang besar-besarnya itu sejangkauan orang-orang zaman dulu itu kan udah besar. Itu kayunya juga tidak kalah besar. Kayu-kayu sebesar itu
dibangun menjadi kapal. Padahal di zaman kami itu ada teknologi yang jauh-jauh lebih sempurna, yaitu teknologi yang menggunakan bahan-bahan yang lebih kuat, tahan api. Kok itu ada malah menyuruh kita semua untuk membangun kapal dari kayu alam, semuanya 100 apa itu namanya itu sepenuhnya itu dari bahan-bahan kayu, tidak ada campuran bahan teknologi kemajuan yang kami temukan. Makanya kami itu ya aneh, itu lihatnya itu aneh. Masa kok zaman sudah maju kok masih berkarya sesuatu yang masih cara-cara zaman-zaman dulu. Ya kami otomatis pasti menentangnya kan. Mana ada yang mau naik kapal seperti itu? Kalau bisa terbang, kenapa harus naik kapal ke lautan? Berarti untuk komunikasi kayak sekarang ini misal HP ini berarti apa itu HP? Ini Tidak perlu, dulu tidak perlu. Tidak perlu sama sekali. Karena di zaman-zaman dulu itu semuanya sudah lebih maju. Ya. Kalau tidak ada dibandingkan dengan perjaman saat ini, ya. Ini kalau untuk mencakup sampai ke titik Ya. di sana, perkembangan zaman ini itu membutuhkan waktu berapa lama? Perkiraan aja. Maksudnya kalau mau pindah tempat seperti itu, Biar bisa sampai ke puncaknya teknologi sebagaimana. Oh, maksudnya. Ya. Peradaban yang seperti sekarang ini untuk mencapai yang dulu itu sangat-sangat lama. Sangat lama. Iya. Karena dulu itu semuanya melimpah sumber daya alam, sangat-sangat melimpah. Kalau di saat ini itu kan sudah banyak yang rusak alamnya. Dulu itu alamnya itu kaya. Jadi di atas bumi itu tidak perlu menggali terlalu dalam, itu logam atau benih-benih logam yang masih mentah untuk diolah itu masih banyak ditemukan. Juga masih banyak batu-batu yang dari langit yang jatuh itu masih ada. Itu yang dibutuhkan untuk sumber energi yang tak terbatas. Jadi seperti semuanya itu serba disediakan oleh alam, tapi diolah lebih lanjut. Jadi dengan akal budi bangsa-bangsa waktu itu, mereka berlomba-lomba menciptakan kendaraan yang bisa mengudara tanpa menggunakan yang seperti saya nampak di dunia yang sekarang. Itu zaman dahulu itu jauh lebih sempurna. Nah, emang untuk menguatkan apa yang sampean omongkan ini apa? Ada bukti yang tertinggal nggak? Bukti sebenarnya itu, untuk bukti sebenarnya ya sudah ada. Hanya saja kan karena orang zaman sekarang itu tidak mengalami apa yang terjadi di zaman kami, jadi kemungkinan buktinya itu disalahartikan atau disepelekan. Bukti-bukti yang tersisa itu tinggal sedikit. Tapi ada, saya sudah pastikan itu ada. Ada di mana? Sebentar saya lihat dulu. Yang peninggalan yang masih ada sampai saat ini itu ada di negeri yang memiliki patung kepala singa di padang pasir. Patung orang atau manusia berkepala singa di padang pasir. Kalian biasa menyebutnya negeri Egypt. Egypt. Apa ini? Mesir. Oh iya. Mesir. Ya, tempatnya makam para raja-raja. Di sana ada segitiga. Di tempat makam para raja-raja itu ada pahatan-pahatan dari peninggalan masa lalu. Di sana ada tempat-tempat kendaraan yang bisa melintasi angkasa. Ada gambaran-gambaran di sana dan itu sangat-sangat banyak jenisnya.
dan mereka itu semuanya tanpa menggunakan energi yang seperti tersedia di zaman ini. Jadi pesawat atau kendaraan angkasanya itu bisa melayang-layang tanpa mengeluarkan asap, melayang seperti halnya sebagaimana mengapung di lautan, seolah-olah mengapung di lautan, tapi itu mengapungnya di angkasa. Itu menggunakan semacam menolak daya tarik bumi. Jadi selama masih ada daya tarik bumi, selama itu pesawat itu akan mengeluarkan lawannya. Jadi jika benda itu kalau pada dasarnya itu jatuh, ketarik ke bawah bumi, itu selama ada daya tarik bumi, dia akan melawan menjadi kebalikannya. Jadi akhirnya dia mengapung terus menerus. Selama itu masih dijalankan, dia akan mengapung terus menerus atau melayang seperti itu. Dan itu menggunakan sesuatu yang sifatnya bisa dibilang hampir tidak pernah kehabisan sumber energi. Susah ditangkap mungkin penjelasan saya. Ya susah, orang masuk akal. Sampai teko rene ya ora masuk akal. Saya juga keheranan kenapa saya bisa kembali ke alam ini padahal saya sudah pindah di alam sebelah. Oke. Ya udah itu aja ininya. Kembali ke sana. Ya. Saya tinggal di bumi di bawah ini. Oke. Di mana orangnya masih sama-sama besar. Tapi di azab. Oke. Ya. Nanti suatu saat saya panggil lagi untuk menceritakan dunia. Ruf, panggil saya Ruf. Oke. Oh ini kan berarti ada dunia selain dunia kita ini. Ya, disitulah tempat kami dan bangsa-bangsa terdahulu yang terazab itu tinggal. Tapi tanpa kemajuan yang seperti dulu karena semuanya diazab, jadi mereka kembali ke kehidupan yang kehilangan teknologi. Oke, terima kasih. Ya. Nanti suatu saat saya panggil untuk menceritakan itu. Keluar dari jasad ini. Baik. Keluar ya. Baik. Dengan mudah. Dunia paralel ada bro, mana bro ya? Nggak mau ya diomongin. Nanti lah satu saat tak bahas dunia paralel. Ini kan juga ini katanya orang-orang di zaman dulu yang terkena azab Nabi Allah Nuh. Jadi perkembangan zaman di Nabi Allah Nuh ini termasuk modern itu kan, sebagaimana tadi yang diceritakan di Mesir itu ada salah satu peninggalannya atau mungkin buktinya nanti dicari aja apa jenenge mau. Nah itu juga sebagai wawasan diri kita, bijak dalam menggunakan teknologi, karena teknologi juga kan kembali ke diri kita. Kalau kita bijak ya akan ada manfaatnya, kalau kita kurang bijak bukan jadi manfaat malah jadi mudarat, keburukan. Itu aja dari saya semuanya. Jika ada salah kata dimaafkan, salah tingkah dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.